Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Sulaiman Nur Cahyo dari S1 Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Nah, saya yakin ini berita-berita yang ada di depan ini udah cukup viral ya. Kemarin-kemarin tahun 2021 ada kebocoran data kesehatan. Misalnya yang paling viral itu yang kedua ini, Bjorka tebar teror lagi klaim membocorkan data Peduli Lindungi. Tapi ternyata kasus kebocoran data itu tidak berhenti sampai di situ aja. Di sini selain Peduli Lindungi, ternyata data BPJS juga bocor dan menimbulkan rugi negara 600 triliun rupiah. Terus ada data e-hack yang dipunyain Kemenkes itu juga mengalami kebocoran, dan bahkan sertifikat vaksin dari Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia, juga menjadi korban kebocoran data yang telah terjadi. Nah, ternyata kebocoran data di sektor kesehatan itu tahun 2018 kalau dibandingkan dengan sektor lain bisa dilihat ada di peringkat paling atas. Kebocoran data sektor kesehatan ada 398 kejadian, dan jumlah data yang bocor itu walaupun tidak sebanyak dibandingkan dengan jumlah data bocor yang lain, tapi 17 juta itu bukan angka yang kecil ya. Coba misalkan ada 289 juta atau 289 juta penduduk, berarti udah lebih dari 1%. Itu bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, pastinya karena ada banyaknya kejadian kebocoran data ini, masyarakat pun bisa bertanya-tanya, sebenarnya data kita itu aman atau enggak di internet. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana atau adakah sistem yang menjamin keamanan data dari sebuah data yang bisa dipakai di kesehatan. Nah, di sini ada satu, yaitu blockchain. Di sini yang akan saya sampaikan adalah sistem pelayanan kesehatan yang berbasis blockchain. Tapi sebelum itu, blockchain itu apa? Nah, blockchain itu bisa dilihat adalah digital database atau adalah basis data yang dia itu merupakan buku besar yang terdistribusi di titik-titik ataupun yang disimpan di beberapa jaringan komputer, baik secara pribadi maupun secara publik. Nah, blockchain ini sendiri itu bisa dibilang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ketersediaan, yang kedua akurasi, dan yang ketiga adalah ketetapan. Ketetapan di sini maksudnya adalah data yang sudah ada di dalam blockchain itu tidak bisa diubah lagi. Dan mengubahnya itu sangat sulit, bahkan bisa dibilang tidak dapat diubah lagi. Yang selanjutnya ada tamper proofing, yaitu tamper proofing itu karena masih berkaitan dengan ketetapan atau immutability. Tamper proofing itu ketika ada perubahan yang terjadi di blockchain dapat terdeteksi dengan cepat. Yang terakhir adalah interoperability, yaitu kita dapat menukarkan data atau mengirim transaksi data secara aman dan efisien. Nah, gimana cara blockchain ini bekerja? Misalkan ada saya punya dua orang, yang pertama namanya Alice dan yang kedua namanya Bob. Nah, Alice ingin mengirimkan data, dan dalam hal ini tidak harus uang, tapi data. Nah, transaksi data ini akan direpresentasikan sebagai sebuah blok. Nah, blok ini akan didistribusikan ke jaringan yang banyak tadi, dan jaringan yang tadi akan mengecek dengan sebuah algoritma yang dinamakan crypto hashing function. Dan kalau semua itu sudah cocok, maka setiap jaringan akan meng-approve atau menyetujuinya dan akan digabungkan ke dalam blok yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena blok digabung dengan blok, ini akan membuat sebuah rantai, makanya disebut dengan blockchain atau dalam bahasa Indonesia rantai blok. Nah, kelebihan dari blockchain ini yang pertama ada desentralisasi. Maksudnya adalah manajemen data dari blockchain ini tidak terpusat hanya pada satu sistem saja, tapi dikendalikan oleh banyak atau sangat banyak sistem atau server. Jadi intinya dia bisa diakses oleh banyak pihak yang dia itu bisa dipilih ataupun dikendalikan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu sifat dari blockchain, yaitu access control. Yang kedua ada privacy, yaitu blockchain ini bisa membantu mengamankan privasi dari suatu data. Artinya tidak semua data bisa diakses oleh semua orang. Walaupun
data ini tidak dikendalikan oleh satu pihak saja, tetapi bukan berarti semua pihak dapat mengakses data yang ada di sana. Nah, selanjutnya karena sifat immutability tadi, jadi keaslian data yang dimasukkan pada blockchain ini terjamin. Yang terakhir adalah efektif dan efisien. Jadi di blockchain ini karena mereka sudah disortir, maka dapat dengan lebih mudah untuk memanajemen data dan untuk memastikan keaslian data, dan itu pun meningkatkan efisiensi dari manajemen data. Nah, sekarang kita lanjut ke kelemahan. Yang pertama adalah mahal. Tentunya semakin banyak storage ataupun penyimpanan yang diperlukan untuk menjadi server blockchain ini, akan semakin mahal biaya yang diperlukan. Yang selanjutnya ada kurangnya sumber daya manusia dan para pakar blockchain yang mau untuk bekerja memajukan blockchain di bidang kesehatan ini. Yang ketiga, risiko salah input data. Risiko salah data, bukannya tadi keaslian data adalah kelebihan blockchain, tapi kenapa di sini ada salah data? Nah, yang dimaksudkan salah data ini, ingat tadi kita punya sifat dari blockchain adalah immutability atau tidak dapat diubah. Nah, apa yang terjadi bila data yang diinputkan ke dalam sistem adalah data yang tidak tepat atau data yang tanpa sengaja mengalami kesalahan? Akan sulit, bahkan bisa dibilang tidak bisa diubah. Nah, itu pun akan menjadi bahaya yang baik skala kecil ataupun skala besar, tapi itu merupakan bahaya yang tidak dapat kita hiraukan saja. Jadi blockchain ini bisa jadi pedang bermata dua. Nah, apa potensi penggunaan blockchain ini di sektor layanan kesehatan? Yang pertama, bisa dijadi layanan smartwatch yang sering mungkin orang gunakan untuk berolahraga. Nah, smartwatch ini tidak semua data itu ingin dilihat oleh pengguna. Misalkan pengguna ini hanya ingin menampilkan data apa dan dia bisa mengaturnya, karena mungkin beberapa orang tidak ingin memperlihatkan data tinggi badannya atau berat badannya di umum, dan kalau misalnya tidak bisa diatur, maka mungkin tidak sengaja di tempat umum terlihat oleh orang lain. Yang kedua, bisa dipakai oleh dokter untuk mengurusi datanya, memasukkan input pasiennya, dan mengatur data apa saja yang bisa pasien lihat dan data apa saja yang tidak pasien bisa lihat, karena tidak semua data ataupun informasi kesehatan pasien bisa dibagikan kepada pasien. Dengan logika yang sama bisa dipakai untuk mensortir dan manajemen data yang ada di farmasi ataupun toko obat, bisa untuk memutuskan obat mana yang paling cocok ataupun di mana obat ini berada dan lain-lain. Yang lalu ada asuransi, dan potensi juga bisa diterapkan untuk mendigitalisasi data vital pasien. Yang selanjutnya bisa menjadi pusat data medis karena dia bisa diakses oleh banyak pihak dan bersifat desentralisasi, yaitu tidak hanya terpusat di satu server saja, tetapi diatur ataupun dikontrol oleh banyak pihak. Selanjutnya juga bisa dibuat ataupun diterapkan dalam organisasi layanan kesehatan. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang blockchain. Blockchain itu apa? Secara simpelnya, blockchain itu adalah database ataupun basis data digital. Nah, blockchain ini dapat meningkatkan keamanan dan privasi data karena sifat tadi yang menjamin privasi, lalu ada akurasi data, dan maupun ada kesalahan data yang dilakukan oleh penyerang, teroris, ataupun orang yang ingin membocorkan data itu tersimpan secara aman, dan walaupun ada sesuatu yang dilakukan ke data tersebut, baik diubah ataupun diambil, dapat diketahui dengan cepat karena sifat tamper proofing yang tadi. Nah, ternyata blockchain ini tidak hanya mulu-mulu berpotensi di bidang finansial, tapi juga bisa digunakan di bidang kesehatan. Selanjutnya, potensi blockchain ini ada di sektor pelayanan kesehatan juga, seperti yang tadi telah disebutkan, bisa menjadi smartwatch, bisa untuk pusat data kesehatan, untuk dokter, untuk mengatur obat-obatan, dan lain-lain. Nah, tapi di sini bisa kita simpulkan ada tantangannya di sini untuk menerapkan blockchain menjadi sistem layanan kesehatan. Nah, kita harus mempersiapkan jika ingin menerapkan teknologi ini, semakin banyaknya pengguna atau konsumen, tentunya kita memerlukan semakin banyak server, semakin banyak teknologi, semakin banyak komputer yang digunakan untuk menerapkan blockchain ini. Dan itu pun berarti kita harus menyiapkan biaya yang lebih mahal. Dan kita juga perlu tidak hanya terpaku pada blockchain, dan kita juga bisa mengembangkan blockchain ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih telah memerhatikan presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.